Sehidup semati ialah takkan terganti. Berdua selamanya, baik suka maupun lara. Semoga para dewa merestui Janji suci cinta abadi. Sore, jauhlah dari lelaki itu. Ada apa, Kakang Kalang? Kurang ajar. Seorang pangeran yang tidak tahu tata kerama. Apa di keraton kau tidak diajari sopan santun? Kakang Kalang, dengar dulu penjelasanku. Jangan kau marah-marah dulu. Aku tidak perlu dengar penjelasanmu, Sore. Aku sudah sangat paham dengan lelaki seperti ini. Apa maksud Kakang Kalang? Entah kau memang dungu atau pura-pura tidak tahu. Laki-laki dilarang berkeliaran di keputren ini. Jangan mengelak lagi, betul? Bukankah Kakang juga laki-laki dan berada di keputren ini? Kurang ajar! Jangan, Kakang. Ini semua salah paham, Kakang. Aku memang sengaja mengundang Kakang Peteng ke keputaran ini. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada Kakang Peteng. Perempuan tidak tahu sopan santun. Kalau hanya sekedar bicara, bisa di pendopo, bukan di sini. Benar, Kakang. Kami hanya berbicara seperlunya. Jadi jangan salah sangka. Aku tetap tidak bisa menerima. Orang asing dilarang berkeliaran di sini. Apalagi orang dari keraton itu. Tetapi Kakang Peteng bukanlah orang asing. Dia adalah saudara seperguruan Romo. Begitu juga dengan Kakang. Peteng, bilang saja dengan Kasatria. Kalau kau memilih perasaan dengan Kembang Sore. Andai kata benar, memang ada hubungan apa dengan Kakang? Orang ajar. Benar yang aku duga. Kau memiliki perasaan dengan Kembang Sore. Dasar licik. Diam-diam, Kakang menyimpan perasaan kepada Kembang Sore, bukan? Watak aslimu semakin nampak, Peteng. Hati-hati, Sore. Jangan sampai kau terberdaya oleh kata-kata. Dia hanyalah anak raja yang manja dan licik. Mereka tidak pernah tulus kepada kita, orang-orang daerah bawah. Benar kan begitu? Aku rasa tidak semua orang keraton seperti yang Kakang pikirkan. Aku melihat Kakang Peteng tulus. Nah, benar kan? Kau mulai terperdaya oleh kata-katanya. Salah, Kakang. Kakang Petenglah yang takluk dengan cinta. Apa? Peteng! Dasar pengecut! Jangan lari kau! Ampun, Mahapati. Aku mengaku kalah. Pasukanku sudah tercerai-berai entah kemana. Mereka semua meninggalkan aku ketika melihat kedatangan pasukanmu. Kejahatanmu sudah sampai pada puncaknya, Kalang. Engkau telah membunuh banyak orang. Kakang Adipati, Roro Inggit harus berakhir menyedihkan karenamu. Kau juga membunuh Pangeran Lembu Peteng yang merupakan putra dari Sang Prabu. Dan karena perbuatanmu yang membunuh Pangeran Lembu Peteng, Kembang Sore harus hidup terlunta-lunta. Sang Prabu sendirilah yang mengutus aku untuk menghentikan perbuatanmu itu. Sore masih hidup.
Di mana dia? Aku masih sangat mencintainya. Sejak tadi aku di sini, Kakak. Apa kau tak menyadarinya? Bu Winadi. Benar, Kakak. Kembang sore adalah masa lalu. Dan sekarang, akulah Maafkan aku, Sore. Besarnya cintaku membuat aku buta. Meskipun orang-orang yang mencintaiku harus menjadi korban kejamamu. Tetapi perbuatanmu membunuh kekasihku, Pangeran Lembu Petang, akan mendapat ganjaran dari sang Mahapati, biarkan aku hidup. Aku mengaku kalah. Lihatlah tubuhku. Lukaku arang keranjang. Untungnya aku masih punya ajian kembang. Meskipun kulitku kau sembret-sembret, aku masih tetap hidup. Aku mengaku salah. Jadi tolong, bebaskan aku. Di hadapan Dewan Adiaksa di kota Rajalah, nasibmu akan ditentukan, Kalang. Berdoalah, semoga Sang Prabu masih mau mengampunimu. Baiklah, Empu Winadi. Aku akan kembali ke kota raja. Akan aku hadapkan Kalang di hadapan para jaksa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Tempat ini sungguh tenang. Tidak heran bahwa dulu banyak orang, bahkan Ibu Suri, memilih tempat ini untuk bersemadi dan mengendapkan hati. Tepat di tengah tempat terpencil di antara rawa-rawa ini. Sungguh, suatu saat tempat ini akan berkembang menjadi satu tempat yang menenangkan. Jadi gitu, Pak. Cerita yang disampaikan oleh kakek saya dulu. Lalu, kisah yang sebenarnya itu bagaimana, Pak? Gini anak-anak, akan Bapak jelaskan kisah yang dari sisi sejarahnya. Jadi, ditemukan prasasti Mula Malurung di daerah Kediri pada tahun 1975. Prasasti ini berasal dari masa Kerajaan Singosari karena menyebutkan nama rajanya. Berisikan tentang peresmian bangunan suci kakek buyut Raja Seminingrat atau Wisnuwardana di daerah Kalambrit. Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit juga menyebutkan nama Kalambrat yang terdapat bangunan suci kerajaan yang diperuntukkan bagi leluhur Raja Hayam Wuruk. Artinya, nama Kalambrat atau Kalambrit ini sudah ada sejak masa Kerajaan Singosari. Cerita tentang nama Kalambrit dari kata kalang disembrit-sembrit ketika bertarung dengan Patih Gajah Mada dari Majapahit kurang tepat. Karena nama daerah ini sudah ada sebelum peristiwa itu andai kata benar-benar terjadi. Istilah kalang ini juga sangat tua karena dalam prasasti-prasasti disebut adanya Tuha Kalang atau pemimpin dari komunitas Wong Kalang, yaitu kelompok masyarakat yang punya keahlian di bidang pertukangan dan kerajinan. Peran mereka sangat penting, sehingga dalam upacara penetapan sima, mereka mendapatkan hadiah atau pasek. Pada masa kerajaan Islam, peran Wong Kalang juga sangat penting,
Diyakini bangunan keraton dan lain-lain dikerjakan oleh mereka. Nah, ini yang unik adalah adanya kata Brit atau berat, yang artinya abang atau merah, sehingga menjadi kalambrit yang artinya kalang abang atau kalang merah. Jadi pelafalan yang benar adalah kalambrit, bukan kalambret. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah anak-anak. Kalian tidak perlu memikirkan perbedaan-perbedaan itu. Sekarang sudah sore. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Kalian bisa pulang. Nanti jika ada yang belum paham, kalian pada waktu libur sekolah silakan ke sini. Siap, Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Loh, ini uangnya siapa? Ini uang kalian bukan? Wah, bagus tuh uang baru ya, bagus ya. Uang kalian bukan? Uang baru tuh itu. Iya, uang baru bagus ya. Ini uang kalian bukan? Oh, berarti ini tadi uangku. Tadi mau beli penol Pak Rita. Oh, Yuk, gitu. pulang yuk. Yuk.